Ada tatapan yang hanya terjadi sekali dalam hidup dan cukup untuk mengguncang 40 tahun keyakinan. Hari itu, seorang anak kecil menatap suamiku seperti menatap ayah kandungnya. Dan di detik itulah, aku sadar mungkin aku bukan satu-satunya perempuan dalam hidupnya. Selamat datang di cerita yang menyentuh tempat di mana kita merajut kembali potongan kenangan yang tak sempat diucap. Kisah hari ini bukan tentang kemarahan, bukan pula tentang pengkhianatan. Ini adalah perjalanan diam-diam seorang perempuan yang selama puluhan tahun hidup dalam kesetiaan hanya untuk menemukan bahwa ada satu kenyataan yang disembunyikan begitu dalam, bahkan oleh orang yang paling ia percaya. Jika kamu pernah merasa hatimu digeser pelan-pelan bukan oleh musuh, tapi oleh orang yang kamu cintai sendiri, maka kisah ini mungkin akan bicara langsung ke dalam jiwamu. Dengarkan sampai akhir. Karena di ujung sunyi itu, ada seseorang yang akhirnya memilih untuk memaafkan. Bukan karena lupa, tapi karena ingin hidup dengan damai. 40 tahun kami hidup bersama, dan selama itu, tak pernah sekalipun aku meragukan cinta laki-laki itu sampai pada suatu hari. Seorang anak kecil tak kukenal menatap suamiku dengan sorot mata. Seperti menatap ayah kandungnya. Dulu, aku sering menenangkan diriku sendiri bahwa meski kami tak dikaruniai anak, keberadaannya sudah lebih dari cukup bagiku. Tapi ternyata, dalam kisah ini, akulah yang sebenarnya ditinggalkan secara diam-diam. Di lereng kaki Gunung Salak, tak jauh dari kota Bogor, kami menempati sebuah rumah kayu kecil yang dibangun dari hasil jerih payah selama puluhan tahun. Rumah itu memang bukan yang termegah, tapi telah menjadi saksi dari ratusan cangkir teh sore, ribuan langkah kaki yang berjalan beriringan menuju kebun, dan malam-malam panjang yang kami lewati dalam diam. Tapi selalu penuh ketenangan. Namaku Bu Raras. Usiaku 62 tahun, mantan guru SD. Suamiku, Pak Darsa, adalah seorang pensiunan insinyur irigasi pria yang pendiam, tapi selalu perhatian. Seperti hujan pertama setelah musim kemarau. Datang pelan, tenang, tapi meresap sampai ke dalam hati. Kami menikah tahun 1985 saat Indonesia mulai bangkit dari krisis panjang. Sejak awal pernikahan, kami sangat berharap segera punya anak. Aku bahkan sampai menghitung hari, meminum ramuan jamu dari Bubiah Dukun, beranak terkenal di kampung kami. Namun setelah bertahun-tahun menanti, hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Cikaret menyatakan bahwa aku tidak bisa hamil. Aku masih ingat dengan jelas kata-kata dokternya, "Maaf, Bu Raras. Kondisi rahim ibu sangat lemah akibat infeksi lama. Kemungkinannya hampir tidak ada." Aku menangis dalam pelukan Pak Darsa waktu itu, tapi ia hanya mengusap rambutku dan berkata lembut, "Gak apa-apa, Ras. Kita tetap keluarga meski tanpa anak. Asalkan ada kamu, dunia ini tidak sepi." Kata-katanya menjadi jaring yang menahan hatiku agar tak jatuh ke jurang penyesalan. Sejak saat itu, kami berjanji untuk menjalani hidup sederhana merawat kebun teh kecil warisan keluarganya, memelihara ayam, dan menanam bunga di pekarangan, seolah itu cara kami mengisi rumah yang tak terdengar suara anak-anak. Setiap pagi, kami menyeduh kopi robusta sendiri, lalu duduk di beranda menghadap kabut yang perlahan naik dari lembah. Setiap sore, kami menyiram tanaman, kemudian mendengarkan siaran radio tua yang masih memutar lagu keroncong dan sandiwara klasik. Aku bahkan menjahitkan sendiri sarung tidur untuk Pak Darsa, menuliskan namanya di ujung kain seolah cinta itu bisa dijahit kalau tak bisa diucapkan. Orang-orang di sekitar sering menyayangkan nasib kami. Ada yang berbisik di belakang, "Sayang sekali ya, Bu Raras baik. Tapi tak punya anak." Tapi aku belajar untuk menutup telinga dan membuka hati. Bukankah cinta yang paling dalam adalah yang tidak banyak suara? Aku percaya, walau kami tak memiliki keturunan, kami sudah saling menanamkan akar cinta di dalam diri satu sama lain. Tahun ke-20 pernikahan kami, Pak Darsa pulang membawa satu pot mawar putih yang mekar sempurna. Di antara kabut senja yang turun perlahan,
Ia berkata dengan suara nyaris tak terdengar, "Cinta ini, Ras, kamu gak perlu bagi ke siapapun." Aku hanya menggenggam tangannya, tersenyum, lalu menjawab, "Dan aku tidak akan pernah meminta lebih dari ini." Aku pikir, itu adalah momen paling indah dalam hidupku. Tapi hidup ternyata tidak selalu seperti bait puisi. 20 tahun setelah mawar putih itu, mekar tepat di tahun ke-40 pernikahan kami, sebuah sore yang tampaknya biasa saja telah mengubah segalanya. Saat itu aku sedang menyapu halaman, sementara Pak Darsa memotong dahan kering di belakang rumah. Angin sore membawa suara sandal kecil yang menyentuh tanah berdebu. Ketika aku menoleh, ada seorang anak perempuan berdiri di gerbang kayu. Rambutnya panjang terurai, mengenakan seragam SD, dan membawa tas ungu yang mulai lusuh. Tatapan matanya menembus dadaku, bukan karena takut dan bukan pula karena malu, tapi karena sorot matanya seperti telah mengenal rumah ini sejak lama. Ia menatap ke arah belakang rumah, lalu bertanya dengan suara lembut, "Bu, apa Pak Darsa tinggal di sini?" Nafasku tercekat. Sapu di tanganku nyaris terjatuh. Aku berdiri kaku, jantung berdegup tak beraturan. Dalam hati, aku merasa seperti baru saja mendengar nama asing dalam kehidupan yang selama ini kuanggap telah utuh. "Bu, apa Pak Darsa tinggal di sini?" Suara itu masih terngiang di telingaku, meskipun sudah 2 hari berlalu. Hari itu aku tidak langsung menjawab. Mungkin karena dalam hatiku, aku sedang menimbang apakah ini hanya pertanyaan polos dari seorang anak yang tersesat, atau justru kunci pertama yang membuka pintu lama yang selama ini kupilih untuk tidak pernah kubuka. Aku menatap gadis kecil itu sekitar 10 atau 11 tahun usianya, berwajah lembut, kulit sawo matang, tulang pipinya tinggi, dan sepasang mata bundar yang terlalu jujur untuk diabaikan. Aku mengangguk pelan, "Yah, tapi kamu siapa, Nak?" Dia menunduk. Jari-jarinya meremas ujung seragam sekolah yang mulai basah oleh gerimis. "Kata ibu, kalau suatu hari aku tersesat, aku boleh cari Pak Darsa," ucapnya lirih. Kalimat itu seketika membuat angin sore terasa lebih dingin. Aku mempersilahkannya masuk, menuangkan segelas teh jahe hangat, dan memintanya duduk di ruang tamu. Namun di matanya, aku tak hanya melihat kelelahan. Ada sesuatu yang lebih dalam. Mungkin kerinduan, atau bisa jadi kenangan. Kami duduk di ruang tamu yang selama ini hanya diisi oleh 2 cangkir teh setiap sore. Kini ada cangkir ketiga di atas meja dan keheningan yang terasa lebih panjang dari biasanya. Aku mencoba bertanya, "Siapa namamu, Nak?" Dia menjawab pelan, "Namaku Kirana." Aku tersenyum, "Namanya indah sekali." "Kamu dari mana, Kirana?" Dia menggeleng pelan. "Aku nggak tahu pasti, tapi kata ibu, kalau aku sampai di kaki gunung, akan ada rumah dengan banyak mawar putih. Dan di sana ada ayah." Kata ayah yang keluar dari mulutnya terasa seperti duri yang menusuk pelan di dalam dadaku. Aku menoleh ke halaman, melihat deretan pot mawar putih yang masih mekar seperti biasa indah, polos, seolah tak tahu bahwa kehadiran mereka kini menjadi saksi dari sesuatu yang mengusik ketenangan sebuah rumah yang dulu damai. Aku menarik napas dalam, mencoba tetap tenang. "Ibumu siapa, sayang?" tanyaku. Kirana menjawab, "Namanya Bu Lila. Tapi aku sudah lama tidak bertemu beliau. Katanya, aku dititipkan pada seorang tante di Jakarta, dan kalau sudah waktunya, aku harus cari Pak Darsa di tempat ini." Malam itu, Kirana tidur di kamar tamu, tapi aku tidak tidur sama sekali. Hujan yang turun pelan di atas atap genteng tua terdengar seperti langkah-langkah kenangan yang diam-diam kembali mengetuk. Aku belum menceritakan apapun kepada siapapun. Bahkan kepada diriku sendiri pun, aku belum sanggup mengucapkan apa yang sedang kurasakan. Tapi di dalam dada, badai sudah mulai berhembus. Aku mencoba mengingat kembali Lila. Nama itu tidak asing. Bagaimana mungkin aku lupa pada seorang perempuan yang pernah menjadi rekan kerja Pak Darsa saat dia dimutasi ke Jakarta
hampir 10 tahun lalu. Dengan langkah perlahan, aku berjalan ke gudang belakang tempat Pak Darsa menyimpan segala barang lamanya. Sketsa proyek, kotak perkakas, hingga kaset tua yang dulu berisi rekaman ucapan ulang tahun untukku tahun 2001. Tapi aku tak sanggup membuka lemari kayu tua di sudut ruangan itu. Kuncinya masih tergantung di gantungan kecil dekat rak buku, tempat yang selama ini tak pernah kusentuh. Karena ada satu janji yang kubuat bertahun-tahun lalu. Tempat ini, biarkan jadi duniamu sendiri, Darsa. Pagi harinya, Kirana membantuku menyapu halaman. Dia tak banyak bicara, tapi matanya menjelajahi setiap sudut rumah dengan cara yang membuatku merinding, seolah tempat ini pernah diceritakan berkali-kali dalam hidupnya. Dia berhenti di depan foto pernikahan kami, tersenyum kecil dan berkata, "Ini ayah, kan?" Aku diam, aku tahu. Saat itu, aku tak bisa lagi terus berpura-pura tidak mengerti. Hari itu juga, aku menulis surat kepada Bu Lila kukirimkan ke alamat yang diberikan Kirana. Dalam surat itu, aku tak menuduh, tak marah. Aku hanya meminta satu hal, penjelasan. Dan jika boleh, aku ingin tahu apakah Kirana benar-benar anak dari Pak Darsa. Tapi bahkan sebelum surat itu sampai, aku sudah tahu jawabannya. Karena mata Kirana, tatapan polos dan tulus itu tak mungkin bisa dibuat-buat. Aku sudah hidup bersama pria itu selama 40 tahun. Kami melewati begitu banyak hal sakit, sehat, jatuh, bangkit semua kami jalani bersama. Tapi kini, hanya dengan sebuah foto di tangan seorang anak kecil, aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Foto itu muncul malam ketika Kirana tertidur di kamar tamu, dalam balutan selimut tua yang biasa kami pakai saat musim hujan datang lebih awal. Aku tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, yang muncul bukan wajah Pak Darsa yang kukenal selama ini, melainkan pertanyaan, siapa sebenarnya dia dan apa yang telah ia sembunyikan dariku? Aku berjalan perlahan ke ruang belakang, ruangan kecil yang dulu menjadi gudang sekaligus ruang kerja suamiku. Aku pernah bersumpah tidak akan membuka lemari kayu tua itu, lemari yang selalu ia jaga dengan kunci kecil tergantung di rak buku. Tapi malam itu, sumpah terasa seperti debu lama yang harus ditiupkan agar bisa melihat segalanya lebih jelas. Aku mengambil kunci dari gantungannya, tangan sedikit gemetar, dan membuka pintu lemari kayu yang sudah lama terkunci. Di dalamnya, aku menemukan tumpukan buku catatan lama, berkas proyek, beberapa bingkai foto berdebu, dan di sudut sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu sederhana, tapi berbeda. Ada inisial L, D terukir halus di sudutnya. Aku duduk di lantai, meletakkan kotak itu di pangkuan dan perlahan membukanya. Yang pertama kulihat adalah foto. Pak Darsa masih muda, tersenyum di samping seorang perempuan yang wajahnya samar-samar kuingat ya, itu Lila. Di tangan Lila ada seorang bayi mungil yang kulitnya sawo matang dengan pipi tembam dan mata bulat. Mata yang persis milik Kirana. Tanganku mulai dingin. Di bawah foto itu ada surat tangan yang sudah mulai menguning, tertulis dengan huruf rapi yang sangat kukenal. Tulisan Pak Darsa. Untuk Raras, jika suatu hari aku tidak bisa menjelaskan semuanya sendiri, biarlah surat ini yang menjelaskan. Kirana adalah anakku anak dari masa lalu yang penuh kebingungan dan diam. Lila tidak meminta apa-apa, hanya berharap jika takdir mempertemukan, Kirana bisa mengenalmu. Karena hanya kamu yang pantas menjadi tempat ia kembali. Aku tidak menangis, tapi dadaku sesak dan napasku berat seperti seseorang menahan seluruh langit di atas kepalaku. Aku terus membaca. Di akhir surat tertulis, "Aku minta maaf karena telah mencintaimu tapi tetap melakukan kesalahan. Tapi satu hal yang tak pernah berubah, aku tak pernah berhenti mencintaimu, Ras." Aku memejamkan mata, membiarkan kata-kata itu menembus sampai ke dasar jiwaku. Ada rasa marah, ada kecewa. Tapi di balik itu ada rasa kehilangan yang jauh lebih besar. Dia sudah tiada, dan yang tertinggal kini hanya rahasia dan seorang anak perempuan yang tak tahu apa-apa. Keesokan paginya, Kirana duduk di teras, memegang buku gambar
dan mewarnai dengan pensil warna yang ia temukan di laci. Saat melihatku, dia tersenyum polos sekali, lalu menunjuk gambar bunga yang ia buat. "Ini bunga mawar putih, kayak di halaman rumah Bibi," katanya riang. Aku hanya bisa mengangguk. Aku tidak tahu harus memanggilnya apa, harus menyikapinya bagaimana, tapi aku tahu. Mulai hari itu, aku tidak bisa lagi menatapnya hanya sebagai anak dari orang lain. Aku tidak lagi marah pada Pak Darsa. Untuk apa marah pada seseorang yang tak akan bisa mendengar? Tapi setiap kali aku melihat Kirana, hatiku tetap menghangat sekaligus terluka karena wajahnya membawa bayang-bayang seorang pria yang pernah kucintai dengan sepenuh hidupku dan yang ternyata tidak seutuhnya menjadi milikku. Hari-hari setelah surat itu kuambil dari dalam kotak kayu, rumah ini terasa lebih sepi dari biasanya. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena segala yang dulu terasa utuh, kini terasa retak dan aku hanya bisa menyusuri serpihannya seorang diri. Setelah pemakaman Pak Darsa, tetangga silih berganti datang, membawa makanan, pelukan, dan kalimat penghiburan. Tapi begitu mereka pulang, sunyi kembali mengambil alih. Aku mencoba mengisi waktu dengan merapikan rumah, mencuci selimut lama, menyiram mawar putih di halaman. Tapi semua itu terasa seperti rutinitas kosong. Malam-malam terasa lebih panjang. Aku mulai memutar ulang kaset-kaset lama yang berisi suara Pak Darsa. Salah satunya adalah ucapan selamat ulang tahun 2004. Suaranya terdengar muda dan penuh kasih sayang. "Selamat ulang tahun, Ras. Aku berdoa kamu selalu sehat dan tidak pernah merasa sendiri." Ironis, karena kini aku justru merasa sendirian lebih dari kapanpun. Kirana datang setiap akhir pekan, dibawa oleh tetangga yang katanya dititipi Lila untuk sesekali membiarkannya ke sini. Hanya untuk mengenang sosok ayahnya, begitu mereka bilang. Anak itu tidak tahu apapun. Dia hanya duduk di ruang tamu, melihat-lihat rak buku Pak Darsa, dan kadang membantu menyapu halaman seperti dulu. Dia memanggilku Bibi Raras, dan selalu sopan, penuh senyum. Meski kadang sorot matanya terlihat bingung, mungkin ia pun merasa ada sesuatu yang tak terucap di antara kami. Suatu malam, saat aku sedang menjahit sarung bantal baru di ruang tengah, Kirana datang mendekat, membawa setangkai bunga melati dari halaman. "Bibi, bunga ini harum sekali. Katanya bunga kesukaan ayah, ya?" Aku mengangguk pelan. Dulu waktu kecil, ayah suka cerita tentang rumah di kaki gunung. Aku nggak pernah tahu rumah itu seperti apa. Tapi waktu pertama kali datang ke sini, aku merasa seperti pernah bermimpi tentang tempat ini. Aku menelan ludah. Tidak tahu harus merespons dengan kalimat seperti apa. Anak ini tidak bersalah. Tapi aku belum siap. Malam itu, saat Kirana sudah tidur di bangku panjang depan teras, dengan selimut setengah menutupi tubuhnya, aku berdiri di belakang tirai dan menatapnya lama. Di pelukannya ada buku catatan tua milik Pak Darsa yang entah sejak kapan dia temukan. Dia tidur dengan damai, seolah rumah ini memang bagian dari dirinya sejak lama dan mungkin memang begitu adanya. Aku kembali ke kamar, membuka kotak kayu sekali lagi. Kali ini aku tidak mencari jawaban, tapi mencari kekuatan. Di bawah surat lama itu, ada secarik foto kecil. Foto Pak Darsa sedang memangku Kirana saat bayi. Foto itu buram, tapi terlihat jelas senyum tulus di wajah suamiku. Aku tidak tahu apakah itu senyum karena menjadi seorang ayah, atau karena melihat bayang-bayang cinta yang seharusnya tidak terjadi. Tapi yang ku tahu, Kirana tidak pernah memilih untuk dilahirkan dari hubungan yang diam-diam. Dia hanya seorang anak yang mencari tempat pulang. Aku pernah berpikir, memaafkan adalah hal yang mustahil. Terlalu besar luka yang disimpan, terlalu panjang waktu yang dibangun hanya untuk akhirnya runtuh oleh satu kenyataan. Tapi setiap kali Kirana duduk diam di sudut rumah, menyapu debu dari rak buku ayahnya, atau menyirami mawar putih dengan tangan kecilnya, aku merasa seperti sedang berbicara dengan bagian dari masa lalu yang tak pernah sempat dijelaskan. Dan diamnya anak itu justru membuat hatiku mulai goyah. Mungkin aku memang sudah terlalu tua untuk terus menyimpan kemarahan. Pagi itu,
Aku mengajak Kirana ke sebuah tempat yang jarang kudatangi sejak Pak Darsa tiada. Sebuah wihara kecil di lereng atas, tempat kami dulu sering berdoa dan menenangkan hati saat dunia terasa terlalu ramai. Perjalanan ke sana harus melalui jalan setapak berbatu, diapit pepohonan pinus dan bunyi gemerisik dedaunan. Kirana tidak banyak bertanya. Ia hanya memegangi tanganku sepanjang perjalanan, sesekali berhenti untuk mengamati kupu-kupu yang terbang melintasi rumput liar. Ada sesuatu dalam keheningan itu yang menenangkan. Di pelataran wihara, aku bertemu kembali dengan Bante Jaya, biksu tua yang mengenal kami sejak lama. Ia tersenyum lembut, matanya masih jernih meski tubuhnya mulai bongkok. "Sudah lama kamu tidak ke sini, Raras," katanya sambil menuangkan teh hangat. Aku mengangguk, kemudian pelan-pelan membuka cerita. Tentang surat, tentang kotak kayu, tentang Kirana. Tentang kebingunganku untuk memilih, menolak, atau menerima. Bante Jaya menatapku lama, lalu bertanya pelan, "Apakah anak itu salah, Raras?" Aku menggeleng. "Tidak." "Lalu, apakah menyimpan sakit hati akan membawa kamu ke tempat yang lebih damai?" Aku tak langsung menjawab. Air mataku menetes tanpa suara. Ia melanjutkan, "Kadang, yang membawa luka bukan niat buruk, tapi keheningan yang tak berani jujur. Tapi, jika kita memilih mengulang luka itu ke generasi berikutnya, maka kita pun ikut menyakiti. Padahal, anak itu hanya ingin tahu siapa dirinya." Oh, Kirana duduk di sisi altar, membersihkan debu di kaki patung Buddha, lalu menyalakan dupa seperti telah diajarkan. Tangannya kecil, tapi gerakannya penuh hormat. Dari kejauhan, aku melihat wajahnya yang serius, seperti mencoba memahami sesuatu yang lebih besar dari usianya. Dalam benakku, aku mendengar suara Pak Darsa, lirih dan jauh. "Suatu hari nanti, kamu akan mengerti kenapa aku memilih diam." Di perjalanan pulang, Kirana berjalan pelan di sebelahku, menggenggam kelopak melati kering yang ia ambil dari altar. Tiba-tiba ia berkata pelan, "Bibi, kalau aku bikin Bibi sedih, apa Bibi akan benci aku?" Aku berhenti berjalan. Dunia terasa sunyi untuk beberapa detik. Lalu aku menatap matanya, mata yang dulu membuatku gemetar. Kini justru membuatku ingin melindungi. Aku menggenggam tangannya lebih erat, tidak menjawab, hanya berjalan lebih dekat. Sesampainya di rumah, aku membuka pintu kamar yang dulu adalah kamar Pak Darsa. Aroma kayu tua dan buku-buku lama menyambut kami. Aku berbalik menatap Kirana dan berkata, "Kalau kamu mau, kamar ini sekarang milikmu." Ia menatapku, matanya membesar, seolah tak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia tidak langsung menjawab, tapi beberapa detik kemudian, dengan suara nyaris berbisik, ia berkata, "Ibu, Raras?" Suara itu mematahkan semua dinding di dalam hatiku. Bukan karena panggilannya, tapi karena cara ia mengucapkannya penuh harap, ragu, dan tulus. Untuk pertama kalinya, aku tersenyum tanpa beban. Mungkin aku belum sepenuhnya pulih. Tapi hari itu, aku tahu, aku telah memilih untuk tidak menutup hati lagi. 1 tahun sudah berlalu sejak kepergian Pak Darsa. Waktu tidak menyembuhkan luka, tapi setidaknya ia mengajarkan cara untuk berjalan sambil membawa luka itu tanpa terus berdarah. Hari itu, wangi bunga kenanga menyebar dari ruang depan, tempat kami menyiapkan altar kecil untuk memperingati hari meninggalnya beliau. Tetangga datang membawa kue lapis dan rengginang. Ada yang membantu menata foto Pak Darsa. Ada pula yang memelukku lama tanpa berkata apa-apa. Tapi yang paling berbeda dari tahun lalu adalah, kini aku tidak lagi sendiri. Kirana bangun pagi-pagi, mengenakan kebaya kecil warna hijau pastel yang kutemukan di lemari tua. Ia mengepang rambutnya sendiri, masih belum rapi, tapi senyumnya penuh antusias. "Ibu, aku boleh pasang bunga sendiri ya?" katanya. Aku mengangguk. Ia membawa nampan kecil berisi bunga mawar putih dan melati, lalu menyusunnya perlahan di depan foto ayahnya dengan ketenangan yang membuatku terdiam. Tak ada keraguan di geraknya. Ia tidak menangis. Tapi aku tahu, dalam diamnya, ia sedang bicara.
Para tamu satu persatu menyapa, beberapa dari mereka terkejut melihat Kirana yang kini lebih besar, lebih dewasa. Ada yang bertanya dengan lirih, "Ini cucu Buraras ya?" Aku hanya tersenyum dan menjawab, "Anak." Kata itu keluar tanpa beban, tanpa keraguan. Dan di saat itulah, aku merasa benar-benar telah menutup satu bab dan membuka bab baru. Sore itu, setelah semua tamu pulang, hanya tinggal kami berdua. Kirana duduk di teras, memeluk bantal kecil sambil menatap langit sore. Aku duduk di sebelahnya, membawa 2 cangkir teh jahe seperti biasa. Kami tidak banyak bicara, hanya saling berbagi keheningan yang hangat. Lalu tiba-tiba, Kirana berkata pelan, "Aku tidak terlalu ingat wajah ayah, tapi aku yakin beliau orang baik. Karena orang baik tidak akan meninggalkan aku di tangan orang yang jahat." Mataku berkaca-kaca. Aku tidak tahu harus menjawab bagaimana. Aku hanya meraih pundaknya, lalu memeluknya perlahan. Malam itu, saat kami menyimpan kembali hiasan altar, Kirana mengambil buku harian kosong dan menyerahkannya padaku. Di halaman pertama, ia menulis dengan huruf besar dan sedikit miring, "Untuk Ibu Raras, agar kita bisa menulis cerita baru mulai dari hari ini." Aku membaca, tersenyum, dan menatapnya dalam-dalam. Tatapan terakhirku pada foto Pak Darsa hari itu bukan lagi tatapan penuh luka. Aku menatapnya seperti menatap seseorang yang pernah mencintai dengan caranya sendiri tak sempurna, tapi sungguh-sungguh. Dan meski ia telah pergi, ia meninggalkan satu jejak terakhir, yang membawaku menemukan kembali arti menjadi seorang ibu. Kami bukan keluarga yang sempurna, tapi sore itu, di bawah langit lembayung yang perlahan gelap, di antara sisa-sisa dupa dan bunga yang mulai layu, aku tahu kami adalah keluarga yang cukup. Cukup untuk saling menyembuhkan. Cukup untuk bersama melangkah. Kadang, kita butuh kehilangan untuk akhirnya mengerti bahwa keluarga tidak selalu dibentuk dari darah, tapi dari penerimaan dan keberanian untuk memaafkan. Bu Raras mungkin tak pernah menjadi seorang ibu secara lahiriah, tapi di akhir usianya, ia belajar bahwa menjadi ibu adalah soal hati dan bahwa cinta tak pernah datang terlambat jika masih ada ruang untuk pulang. Dalam hidup, tak semua pertanyaan akan mendapat jawaban yang kita inginkan. Tapi jika kita cukup berani untuk membuka hati, kita bisa merangkai ulang potongan-potongan masa lalu menjadi tempat baru yang lebih hangat untuk hari esok. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh bagian terdalam dalam dirimu, tinggalkan satu komentar karena bisa jadi seseorang di luar sana sedang menunggu suara seperti milikmu. Dan jika kamu ingin terus mendengar kisah-kisah seperti ini, silakan ikuti dan berlangganan Keng Cerita yang menyentuh, tempat kita percaya bahwa setiap luka punya kisah dan setiap kisah bisa menjadi cahaya.